Sekarang ribut-ribut tentang bandara. Ya. Bandara Bali Utara, Bandara Bali Utara. Saya dari dulu menyampaikan, Pak Kadek, kira-kira bandara investornya aja belum ada, APBN-nya kalau misalnya pakai APBN juga belum ada mau dipakai anggaran. Kayaknya ini bandara-bandara politik ini, saya bilang Ya. gitu. Bandara politik. Saya 100% tidak setuju dengan bandara. Kenapa itu, Pak? Kenapa? Karena pulau sekecil ini cukup satu bandara. Bagaimana caranya menghubungkan antara selatan dengan utara? Dulu sudah ada programnya, namanya program MP3I pada saat Presiden SBY. Ya, MP3 ya. MP3I program Koridor 8 Bali NTB NTT. Utara dan selatan disambung dengan terowongan kereta. Kementerian Perhubungan mengadakan survei akademis bahwasanya minimal 10 sampai 15 tahun Bali tidak ada penambahan infrastruktur jalan. Bali lumpuh total. Nah, jalan layang ini bisa dibangun biar masyarakat Bali mempertahankan dengan adat dan budayanya. Tentukan kawasan suci. Kembali lagi bersama Bali 1 Podcast. Hari ini kita akan berbicara politik kembali untuk 2024. Ini ada yang menarik. Ini salah satu idola saya juga ini. Beliau ini seniman, ya pelawak bisa kita katakan begitu, tapi juga seorang politisi. Jadi percampuran darah seni dan politik ini sangat kental di seorang. Nama bekennya Lola, tapi nama asli beliau adalah Pak Kadek Arimbawe yang saat ini sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali. Pak Dek, menepi gatren iki? Becik, Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Ini suksema kita diterima di kantor DPD Hanura Bali yang ini ada studio podcast juga. Ini mungkin salah satu-satunya atau mungkin kantor partai yang ada podcastnya yang mengawali yang pertama pertama mengawali di Bali ini luar biasa. Nah, Pak Dek, ini kita mungkin saya sebenarnya ingin mendengar Pak Dek itu ngelawak gitu. Tapi sekarang kita bicara politik saja lah. Karena Pak Dek sekarang udah ketua partai. Tapi tentu jok-jok itu masih dibawa Pak Dek di politik. Sebenarnya saya tadi sudah tidur jam 5. Oh, oke. Karena kemarin malam saya nari nyalon narang di Plage. Oh, masih ngayah ya? Ya, masih. Oh, okay. Berturut-turut 2 hari yang lalu juga di Cekomaria. Itu calon narang? Premon itu. Oh, Premon. Hiburan. Oh, artinya ketika ada acara calon narangnya? Ya, ada calon narang. Kemarin calon narang kemarin di Plage. Nah, itu mungkin bagaimana itu Pak Dek menyeimbangkan antara ini mungkin jarang ya, artinya sudah jadi politisi tapi masih menjalankan aktivitas sebelumnya yang melawak atau menghibur atau ngayal lah di tengah-tengah masyarakat. Masih seperti semula. Karena memang kan dasarnya kan seorang seniman. Awal mula masuk ke politik, sejarah tidak bisa terlupakan, jas merah, yaitu seorang seniman, seorang komedian Bali. Tapi intinya yang berarti pertama kali menjadi saya sebutkan dulu, beliau ini pernah menjadi anggota DPD RI dari Bali atau senator dari Bali ya. Dari 2 periode 2009-2014 dan 2014-2019. Kalau nggak salah, saya nggak tahu ya sepanjang sejarah mungkin seniman yang pertama kali menjadi anggota DPD atau seperti apa? Kalau seniman itu kan banyak. Tapi kalau pelawak pertunjukan saya yang pertama ya. Iya, kalau ada seniman lukis, mungkin beliau punya museum Pak Rudane. Pak Rudane ya. Tapi kalau kita bicara spesifik pelawak lah mungkin. Pada yang pertama ya, satu-satunya dan satu-satu. Kalau yang namanya seni, yang namanya panggung, itu biar masyarakat semua pada tahu dan semua generasi muda biar seniman siapapun itu, kalau yang namanya panggung ada ruang, ada orang. Ya. Ada ruang, ada orang. Ada ruang, ada orang, itulah panggung. Kalau seniman adalah panggung seni. Orangnya seniman. Tapi kalau panggung politik, orangnya politisi. Sebenarnya dulu waktu 2009, saya jujur, saya terkejut. Kenapa kok saya bisa lolos? Tetapi setelah saya telusuri, keberhasilan saya 2009 tidak luput dari apa karma saya yang saya perbuat pada saat saya menari. Dari tahun 95 sampai 2002. Di 2002 itu adalah saya sebagai pelawak yang paling top di Bali pada saat itu.
Dari 2002 ke 2009, selama 7 tahun, saya ada konsep 60% saya dibayar, 40% saya ngayah. Ngayah, oke. Itu mungkin ya. Dari 40% saya ngayah ini, keliling Bali ini, pada saat saya mencalonkan di 2009, hampir 350 bendesa adat datang ke rumah siap untuk memenangkan pertarungan. Oh iya. Karena saya lebih dulu. Kalau nggak salah itu waktu itu jumlah suara dari sisi peringkat, Pak? Saya peringkat keempat. Keempat ya. Itu pun saya mau peringkat keempat nggak ada saksi. Apalagi untuk bayar saksi. Yeah. Untuk pada saat pencalonan aja dulu saya ingat sekali. Punya uang baru saya beli kartu nama, beli stiker-stiker. Habis itu lanjut lagi kampanye saya sambil ngibur. Saya itu habis nari lagi. Jadi sebenarnya mungkin bukan kampanye nama, tapi malah menghibur. Menghibur. Makanya program saya dulu, kalau saya lolos menjadi anggota DPD, saya akan memberikan hiburan secara gratis ke Desa Pakraman. Satu. Ya. Karena apa? Sebelum saya mencalonkan diri, saya baca dulu kewenangan DPD. Ya. Apa kewenangannya? Jangan sampai kita berjanji terlalu besar, tetapi kewenangan kita nggak ada. Ya, karena memang ya itu yang belum dipahami. Mungkin sekarang masyarakat udah tahu ada anggota DPD yang berbicara tentang wah bisa super power, wah kayak Superman itu orangnya kan. Ternyata zong. Saya 2 periode loh anggota DPD. Kewenangan DPD harus diamandemen, harus kekuatannya harus sama. Minimal lah sejajar dengan DPR. Nah, itu mungkin juga yang mendorong kenapa seorang Lola atau Pak Kadek Arimbawe menerima atau memutuskan untuk menjadi ketua partai dan 2019 maju ketika Pileg 2011 ke DPR RI. Ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit beda. Sebelum kita bicara bagaimana persiapan Hanura untuk 2024. Pertama, kenapa saya masuk ke partai? Partai apapun itu sama. Semua partai pasti mempunyai dasar anggaran rumah tangga partai, tentunya akan mensejahterakan masyarakat, berjuang untuk masyarakat. Itu semua landasan partai. Tidak ada partai yang A, B, semua sama, tujuannya sama. Nah, kenapa saya ke DPR dulu, masuk ke partai? Saya udah 2 periode di DPD. Bukannya tidak boleh ke 3 periode. Ya, bahkan seumur hidup pun boleh. Seumur hidup pun boleh. Makanya saya sering sampaikan, kalau saya maju DPD, kemarin itu nyalon DPD, saya nggak sombong, tidur aja saya lolos. Iya. Karena sudah punya basis massa yang benar-benar saya berbuat di sana. Nah, seperti sekarang banyak sekali tokoh-tokoh di Bali menelpon saya, Pak Kadek, ke DPD lagi. Kalau Pak Kadek DPD minimal 6 bulan ada ilen-ilen modalan di pura ketemu ngajak Pak Kadek. Di ngaben masal ketemu ngajak Pak Kadek. Jadi mungkin mereka juga merasa kehilangan ya? Kehilangan bener. Sosok Pak Kadek yang ketika di DPD juga ngayah tetap begitu. Sosok anggota DPD yang punya tujuan hanya memberikan hiburan secara gratis ke Desa Pakraman. Tetapi di dalam 10 tahun itu, di tahun pertama, di periode pertama, saya sudah bisa mencapai kedudukan sebagai wakil ketua Komite 2 yang membidangi tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Selama 10 tahun, itu saya tetap di Komite 2. Makanya ada beberapa program APBN yang bisa saya bawa ke Bali. Padahal dari segi kewenangan tidak ada. Tidak ada. Seperti dulu, saya menolak yang namanya Jembatan Tanjung Benua Serangan. Tapi saya tidak akan berbicara menolak kalau tidak ada solusi. Jangan kan banyak sekarang ngomong tolak. Kalau ditanya solusinya apa? Nggak bisa jawab. Sebenarnya kita harus berpikir cari solusinya dulu, diskusi semua, ada solusi baru bicara penolakan. Jadi carikan alternatifnya dulu, baru bicara penolakan atau tidak sepakat. Pemerintah provinsi dulu punya program yang namanya Jembatan Tanjung Benua Serangan. Diajukan ke Kementerian PU pusat. Habis itu saya tolak jembatan itu. Kenapa? Karena mendapat masukan dari Pelindo 3, Angkasa Pura 1, BTDC. Nah, kenapa ditolak? Jasa Marga, Pelindo, nggak mau jembatan itu pendek. Kalau Angkasa Pura, nggak mau jembatan itu tinggi. Nah, gini terus saya menolak. Nah, sedangkan pusat kemacetan itu ada di Simpang Siur. Jadi apa solusinya?
tol. Oke. Tol ditolak dulu, banyak dulu nolak tol kan. Ya, saya ingat. Ya, Ada. Gitu ya, berusaha. Tapi tol ini satu-satunya cara untuk mengurai kemacetan yang ada di Simpang Siur, dan tol ini tidak tol swasta. Ya. Tol ini dimiliki oleh 7 konsorsium plat merah. Jadi satu-satunya tol yang bisa sepeda motor masuk kan? Iya, satu-satunya kalau saya ingat. Karena ada subsidi. Di atas laut juga gitu. Iya, di subsidi. Yang indah sekali. Iya. Begitu juga dulu. Sampai sekarang kan lagi ini. Sekarang saya mau lemparkan ini di masyarakat Bali. Masyarakat Bali katanya mau penambahan wisatawan. Ya. Makin banyak wisatawan datang makin senang. Secara otomatis kalau penambahan orang berarti kan perlu akomodasi, transportasi. Khususnya transportasi. Jika penambahan transportasi dalam unit mobil apapun itu, sepeda motor bla 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 bla, yang diperlukan apa? Jalan. Makanya kajian Menteri Perhubungan waktu saya masih di DPD ini, Kementerian Perhubungan mengadakan survei akademis bahwasanya minimal 10 sampai 15 tahun Bali tidak ada penambahan infrastruktur jalan, Bali lumpuh total. Dari mana kajian itu? Karena dari peningkatan orang wisatawan yang datang ke Bali. Nah, sekarang kenapa kok tidak ada penambahan jalan di Bali? Satu, karena NJOP tanah Bali tinggi. Siapa mau tanah saudara kita yang di Kuta dijadikan jalan? Nggak ada yang mau. Semua nggak mau. Makanya pemerintah pusat, Kementerian PU menawarkan. Apa yang ditawarkan? Saya disuruh Pak Kadek, tolong disampaikan kepada masyarakat Bali Pak Kadek. Jalan layang. Ya, jalan. Nah, itu yang juga. Jalan layang pro kontranya apa? Pro kontranya apa jalan layang? Pro kontranya batas kesucian kan. Nah, ditambah sekarang dilemparlah underpass. Underpass apakah bukan jalan layang itu? Ya, jalan layang di atas sama yang di bawah. Kalau hanya konsepnya batas kesucian. Nah, jalan layang ini bisa dibangun biar masyarakat Bali mempertahankan dengan adat dan budayanya. Tentukan kawasan suci. Di mana kawasan suci? Misalnya, contoh Serangan, habis itu Padanggala. Di mana kan pura-pura besar kawasan suci. Di sanalah dipakai konsep yang diciptakan oleh Cokorda Sukawati, yaitu Sosrobahu. Sosrobahu ya. Beliau menciptakan teknologi infrastruktur pembangunan jalan itu untuk Bali. Beliau sudah visioner mungkin. Visioner. Orang saya sempat begini kok. Bali ke depan. Nah, orang Bali pun ada 3 ini. Selama pengalaman saya menjadi anggota DPD. Orang Bali itu ada 3. Satu, ada orang Bali yang berpikir tentang Bali mula. Ada yang sudah berpikir udah puas dengan ke Bali, pakai cara pindahan Bali. Itu udah tidak bisa. Ada orang Bali yang berpikir tentang Bali seperti sekarang. Tapi banyak juga orang Bali yang berpikir tentang Bali yang akan datang. Contoh sekarang di Bali ini baru wisatawan sekitar 4-6 juta. Target daripada pemerintah 16 juta. Coba bayangkan, baru segitu aja sudah macet total. Bagaimana sesaknya nih? Nah, oleh sebab itu, saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan, ayo solusi apa yang harus kita ambil. Kalau kita saklek dengan kondisi yang sekarang, sedangkan kita menginginkan untuk penambahan, harus ada terobosan. Terobosan harus kita berani keluar daripada zona nyaman. Sekarang ribut-ribut tentang bandara. Bandara Bali Utara, Bandara Bali Utara. Saya dari dulu menyampaikan, Pak Kadek, kira-kira bandara, investornya aja belum ada, APBN-nya kalau misalnya pakai APBN juga belum ada, mau dipakai anggaran. Kayaknya ini bandara-bandara politik ini, saya bilang gitu. Bandara politik hanya ramai ketika jalan politik kan begitu. Nah, sekarang saya sampaikan, Pak, kalian tanya sekarang saya, Pak Kadek, setuju gak dengan bandara? Saya 100% tidak setuju dengan bandara. Kenapa itu, Pak? Kenapa? Karena pulau sekecil ini cukup satu bandara. Bagaimana caranya menghubungkan antara selatan dengan utara? Dulu sudah ada programnya. Namanya program MP3I pada saat Presiden SBY. MP3I. MP3I program Koridor 8 Bali NTB NTT. Utara dan selatan disambung dengan terowongan kereta.
Coba bayangkan, orang Buleleng, semeton iragaan yang ada di Buleleng, megai di Denpasar, tidak perlu kos lagi, tidak perlu tinggal di Denpasar lagi, karena dia sudah tahu rute daripada kereta dari utara ke selatan, jam berapa sampai di Denpasar, itu sudah bisa dicapai kecepatan, waktu sekitar 20 sampai 30 menit, itu maksimal, itu sudah sampai utara selatan. Ya, itu lebih worth it ya ketimbang harus bandara gitu semestinya. Bandara, tanah banyak. Ya. Itu baru runway-nya aja belum, kargonya belum, parkirnya belum, bla 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 bla. Itu berapa luas? Ya, ya. Itu Tanah Bali akan hilang. Nah, sekarang tarik menarik lagi. Apalagi kalau misalnya sudah dibawa ke barat, kena hutan lindung lagi kan begitu. Yang narik, yang biasa orang narik ini, narik barat, narik timur. Yang bisa narik, apa yang dipakai narik ya? Kadang subuh bakat beli tanah itu berinvestasi ya. Ini kan orang-orang. Makanya sekarang saya jelas ingin menyampaikan ke masyarakat Bali, ayo, ini program yang dulu waktu zaman SBY sudah ada, itu program itu sudah ada. Nah, sekarang dilanjutkan. Kalau misalkan Pak Wayan Koster bisa ada shortcut sekarang pertama dulu, nanti ke depan tidak menutup kemungkinan ada investasi dari luar untuk membangun terowongan. Apakah itu bisa? Kan ada orang bilang begitu. Saya pernah loh ke Asia yang paling rajanya infrastruktur kan Korea. Korea, ya. Gunung ditembus, laut diseberangi. Ya. Apakah Bali yang namanya teknologi dimanapun bisa dibuat kan begitu? Ya, sepanjang sebenarnya goodwill kita, kemudian political will dari pemimpin, dan dukungan masyarakat yang memang harus berawal dari mindset mereka harus dibenahi kan begitu. Ya. Makanya saya terus terang ingin menyampaikan kepada masyarakat, ayo kita diskusi mengenai jalan layang. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya, yang menghabiskan tanah Bali apa? Kan orang bilang semua yang menghabiskan tanah Bali hotel. Yang disalahkan pariwisata, hotel lah. Yang menghabiskan tanah Bali adalah jalan. Coba bayangkan dari Padanggala menuju Golawah, lebar kali panjang itu berapa hektar? Ya. Tapi setelah ada jalan, coba sebelum ada jalan ada orang beli tanah di sana. Ya. Nggak mungkin. Ya kan? Ya, benar. Setelah adanya jalan, kanan kiri habis. Ya. Jadi yang menghabiskan tanah kanan kiri itu kan jalan. Nah, makanya sekarang kalau misalkan dari ujung bandara menuju Nusa Dua, dari bandara menuju sampai Golawah, sampai Ubung, sampai Gatot Subroto sana, itu dia angkat berapa hektar lahan didapatkan untuk infrastruktur. Ya. Diangkat. Tiang-tiangnya itu, orang-orang Bali kan hebat. Apakah dipakai patung, beginilah. Dari bawah kelihatan arsitektur Balinya, didesain dengan desain patre Balinya. Ya, malah akan menjadi sesuatu yang indah yang gitu. Menjadi sesuatu yang indah. Dan apa yang ditakutkan tentang zona batas kesucian itu bisa terjawab lewat penentuan kawasan-kawasan suci dulu. Misalkan Padanggala kawasan suci, berarti orang Mekis, orang dari mana-mana udah tahu, Mekisnya di Padanggala, di sana zonanya gitu loh. Jadi semua ke sana. Tapi mungkin pandangan pada ini kalau kita bicara visioner batas kesucian, mungkin ini bukan kapasitas saya bicara, tapi saya ingin mendapatkan gambar daripada, karena ini juga secara pribadi mengganggu saya juga, karena bagi saya kesucian itu mungkin konsep yang bisa dibilang abstrak, bisa dibilang juga itu kembali kepada personal. Apa bedanya kalau misalnya jalan layang itu adalah di atas, apa bedanya dengan pesawat yang di atas kepala kita, atau di atas pura, atau di atas kawasan suci? Apa bedanya? Apa mungkin karena beda jaraknya yang tinggi? Apakah itu konsep kesucian? Berarti beli itu ada di segmen yang ini kan. kan saya udah bilang orang Bali itu ada 3 segmen. Satu segmen yang Bali mulai yang masih yang ke depan dan dulu, ada juga yang berpikir seperti sekarang, ada juga sih, berarti beli dengan saya itu ada di segmen ini, berpikir tentang Bali yang akan datang. Satu frekuensi gitu. Satu frekuensi gitu. Ya itu konsep kesucian itu seperti apa kan tadi kalau nanti kalau ini disiarkan ini pasti ada pro dan kontra. Pasti akan berat. Tapi kalau nggak kita berani mewacanakan, apalagi apa yang saya wacanakan nanti ke depan akan terjadi, sedangkan yang sekarang ini sudah dinikmati kemacetan ini oleh masyarakat. Baru sebatas sekian. Yang keinginan masyarakat pemerintah pusat bahwasanya pariwisata Bali itu minimal 16 juta wisatawan. Ini baru posisi 4 sampai 6 ke 7 sudah
stagnan kayak begini, macetnya udah terasa, apalagi 16. Tapi ini Pak, kalau kita bicara tadi ya, itu kan sebuah hal yang mungkin bisa dibilang visioner, terobosan, tapi tanda kutip melabrak apa yang kita yakini. Ada tadi misalnya itu akan ada khawatirkan misalnya mengganggu konsep kesucian. Seperti Pak Dek katakan, ketika wacana ini digulirkan pasti ada pro kontra. Pertanyaan saya, ini kan mungkin memang menjadi kebutuhan kita, tapi tantangannya mungkin cukup berat. Apakah pemimpin kita berani mengambil risiko ini? Karena ini kan untuk balik ke depan, anggaplah tidak populis beliau, tapi memang untuk balik ke depan dan beliau siap menghadapi pro kontra dari masyarakat. Ya, silakan. Saya mengambil suatu solusi seperti itu. Jika ada suatu perdebatan dengan beberapa tokoh-tokoh, mungkin ada solusi yang lain. Kereta kek. Kan begitu kan? Iya. Kalau tidak di atas, berarti di bawah kan? Di bawah. Kalau di bawah kan mungkin narasi kesucian itu sudah. Nah, sekarang saya jawab. Kalau misalkan di bawah, berapa anggaran membuat bawah dengan atas? Kalau membuat jalan, underpass, dapat 1 kilometer, sama dengan membuat jalan di atas 25 kilometer. Itu biayanya. 1 berbanding 25. Betul. Itu pembiayaannya. Iya. Sangat jomplang sekali. Makanya kalau bawah ini lebih keras, lebih berat. Nah, sekarang kalau misalkan maunya kereta, harus punya dong pola pikir seperti apa. Mungkin Pak Gubernur sudah punya ini by design blueprint. Ya. Bagaimana membangun Bali ke depan, era baru. Nah, ini kan. Ya. Nah, mungkin ada beberapa semua program-program pemerintah. Nah, khususnya pemerintah pusat, waktu saya pengalaman di DPD 2 periode itu dan pernah menjadi pimpinan komite pada saat itu, Kementerian PU sebenarnya pemerintah pusat itu sudah memberikan lampu hijau kalau masyarakat Bali mengizinkan untuk dibangunnya jalan layang. Karena satu-satunya solusi bagi kementerian untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Bali itu adalah jalan layang. Kalau dia pakai bawah, itu luar biasa gininya. Cost-nya sangat tinggi. Gitu loh. Tapi kalau di atas, kan jawabannya cuma satu, untuk menghilangkan daripada pola pikir masyarakat tentang batas kesucian itu. Caranya bagaimana? Pakai susur bau. Di mana tempat pensucian, di sana rendah. Jadi tentukan dulu di mana titik-titiknya. Jangan sampai kasus kemarin Teluk Benua, ribut-ribut bla 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 pro dan kontra bla bla bla, terakhirnya baru menentukan kawasan suci. Karena jadi sini kawasan suci. Besok-besok ada investor ke sini mau berinvestasi, karena nggak cocok dicasong titik kawasan suci, kan gitu jadinya. Jadi RT RW-nya itu harus jelas di mana kawasan suci, titiknya itu harus dijelaskan dari sekarang. Oke. Siap. Nah, itu luar biasa pemikirannya Pak. Mungkin saya juga nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Nah, sekarang saya tambahkan lagi. Ini akan jadi ramai. Pak Lola setuju dengan Bandara dengan Bandara Singaraja? Masyarakat Buleleng pasti akan mencerca saya. Saya 100% nggak setuju. Kenapa Pak Lola nggak setuju dengan bandara? Karena konsep yang awal untuk menghubungkan selatan dan utara itu bukan bandara. Yaitu terowongan. Kereta cepat utara selatan. Bisa ditempuh 10-15 menit dari utara sampai. Saya ingat program itu juga sempat kemarin waktu era Pak Mangku Pastika juga sempat digodok digaung-gaungkan gitu. Bahkan bukan bandara yang diginikan. Sudah ada di pusat. Sudah ada di pusat. Tapi kenapa malah jadinya beralih ke bandara itu? Ada kepentingan apa kalau menurut Pak? Iya sih, something kalau orang politik kan kalau sudah ada kepentingan bau geser-geser kamu ke sana ke sini kan bisa sama dengan dermaga segitiga emas. Dulu terus terang dermaga segitiga emas dari kajian Kementerian Kelautan itu nggak boleh ada pembangunan di Sanur itu. Itu jelas dari Kementerian Kelautan disampaikan. Iya. Tapi sekarang kok bisa? Ya ada teknologi yang bisa untuk membuat dermaga di sana. Yang kedua, tarikan politik juga. Lobby politik itu terpenting. Termasuk mungkin juga dalam konteks pembangunan PKB atau pusat kebudayaan di Kelungkung. Itu pandangan Pak Dek kalau soal itu? Kalau saya kan sebagai seorang seniman gitu, bagaimana memandang itu? Kalau saya kan banyak yang bilang, oh ini PKB kok di sana, kenapa kok art center? Ini beda. Bukan orang membayangkan kalau PKB itu pesta kesenian Bali adanya di art center. Ini pusat kebudayaan Bali. Ini berbagai
budaya-budaya yang ada pertaniannya, di sana ada museumnya, ada pokoknya tersentralisasi di satu tempat. Program Art Center apa namanya di Art Center ini itu akan dihibahkan kepada isi Denpasar. Nah, di sana satu alur bencana itu dibuat rapi sekarang kanan kiri kan. Jadi kalau misalkan Gunung Agung meletus, itu arah daripada lahar itu udah jelas. Sudah lurus itu. Tidak mungkin ke kanan ke kiri lagi. Itu sudah jalur lahar sudah ada. Malah lebih terkonsep atau lebih spesifik. Lebih spesifik. Itu pun sekarang sudah dirancang sedemikian rupa. Habis itu sekarang juga nanti kalau dari segi gambar itu sudah ada teluknya sudah dibuat, itu ada yards nanti akan ada. Pokoknya program yang paling spektakuler yang saya lihat itu satu PKB, yang kedua penataan Pura Besakih, tol, segitiga emas, dermaga segitiga emas, habis itu shortcut yang sudah terbangun. Nah itu saya sangat bangga sekali yang notabene masa COVID, seorang gubernur Wayan Koster bisa menarik dengan APBN begitu tinggi. Itu saya acungin jempol. Nah, saya pun sekarang sebagai ketua partai Hanura di Bali, kebetulan juga pada saat pertarungan Pilgub kemarin, 2018. dua partai sebagai pengusung, PDIP dan Hanura. Pendukungnya ada 3 partai, PKB, PKS, dan P3. Nah, kenapa saya ada keinginan untuk mendukung Koster? Sebelum beliau menjadi gubernur, saya sudah berteman baik sekali seperti kakak adik. Kemana-mana berdua, reses berdua, beliau DPR, saya DPD, jalan-jalan berdua. Dan beliau punya suatu konsep yang sangat luar biasa. Konsep yang pertama, mendaftarkan desa adat pada saat penetapan undang-undang desa. Undang-undang desa, saya ingat itu. Semua anggota DPR provinsi lintas partai. Semua DPR provinsi lintas partai itu duduk di Jakarta. Anggota DPD, anggota DPR ini duduk bersama di Jakarta. Sudah keputusan bulat demi Bali, ayo kita daftarkan desa adat. Supaya beberapa materi bawahan daripada desa adat untuk bisa dapat payung hukumnya, termasuk LPD, lembaga keuangannya, pokoknya semua dalam unsur adat itu bisa ada payung hukumnya. Di Jakarta semua setuju. Setuju semua. Kompak, oke, gitu semua. Wih, senang saya. Saya kan orang independen. Balik ke Bali, mulai ada perintah partai, mulai lagi bahasanya beda. Itulah politik. Saya tidak menyalahkan karena seorang politik. Kalau memang ada perintah partai seperti itu ya laksanakan kan gitu. Akhirnya terpecahlah pada saat itu. Akhirnya yang berhasil didaftarkan adalah desa dinas. Waktu itu kan memang perdebatannya adalah apakah desa adat atau desa dinas. Gitu. Desa adat ini yang dibawa kajian akademisnya oleh Pak Wayan waktu itu, karena beliau motornya pada saat itu kita hanya sebagai pendukung politik saja, itu sudah dikaji oleh akademisi, tokoh-tokoh adat, lengkap itu semua. Sudah lengkap sekali. Akhirnya kita kalah. Pada saat itu yang didaftarkan desa dinas, beliau nangis di samping saya, di atas mobil Innova beliau. Dari pura yang di Tejekule pinggir laut itu. Dari sana menuju Denpasar, Pak Kadek, perjuangan sudah Pak Yan lakukan, tapi memang jawabannya seperti ini. Ya sudahlah, kalau memang sudah seperti ini, yang penting. Kebetulan Pak Wayan dengan Tiang sama-sama ngemargiang pemargi di Betara Dukuh Sakti. Jadi saya tahulah bagaimana jiwa beliau. Setelah itu, beliau menyampaikan ingin maju sebagai gubernur. Ini hanya sebuah cita-cita ini. Memang jalan tangan garis beliau untuk bisa menjadi pemimpin di Bali. Setelah menjadi gubernur,
Yang pertama yang digarap yaitu Perda nomor 4 tentang desa adat. Ya, desa adat. Kenapa bisa tercapai itu? Karena landasan administrasi akademisnya semua kajian itu sudah lengkap. Yeah. Tinggal merubah dikit-dikit karena yang kemarin untuk daftarkan ke pusat. Ya. Nah, sekarang untuk jadikan Perda untuk mendapatkan payung hukum semua perangkat desa adat yang ada di desa-desa. Contoh, ini kan rame kemarin tentang sampradaya kan? Ya, sampradaya. Kalau tidak ada Perda nomor 4, siapa yang berani membubarkan kegiatan-kegiatan yang melawan adat di masing-masing desa adat? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada yang berani. Itu akan menjadi konflik sosial yang berkelanjutan. Iya, kan kalau tidak ada payung hukumnya itu, misalkan pecalang disuruh membubarkan, kalau nggak ada payung hukumnya, bisa dilaporkan ke jalur hukum. Iya. Hak asasi manusia itu. Iya. Nah, karena sekarang sudah ada Perda nomor 4, memayungi daripada seluruh perangkat desa adat sampai ke tingkat desa, kabupaten ada MDA-nya, habis itu MDA punya seperangkat berdesa adat punya seperangkat pecalangnya, sebagaimana ada lembaga keuangannya, inilah payung hukumnya. Nah, satu sisi, ada juga beberapa masyarakat yang bilang, ABC itu sah-sah saja. Yang namanya politik kan tidak bisa menyenangi semuanya. Ya, pasti ada pro kontra. Ada diskursus karena itu juga dalam upaya untuk memberikan kritikan yang membangun dan mencapai hal yang lebih baik kan. Ya, alasannya apa? Kenapa masyarakat Bali itu banyak yang tidak suka dengan koster pada saat kemarin-kemarin ini? Kenapa nggak suka? Bukannya Mas di Bali saja kejadian begitu. Di seluruh dunia orang masyarakat tidak suka dengan pemimpinnya di seluruh dunia. Karena apa? Karena pandemi ini. Ya, karena pandemi. Nggak ada pemimpin yang bisa dianggap berhasil di masa pandemi. Tidak ada, karena sebagus-bagusnya tetap aja dianggap. Karena kejadian itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Semua pada gagap. Kita tidak punya tolak ukur kan begitu. Kita tidak punya pembanding. Mau menyelesaikan cara apa? Sedangkan yang menyelesaikan juga takut juga ini. Yang dilawan ini tidak kelihatan kan, virus ini kan. Makanya pada saat virus itu terjadi, pandemi itu terjadi, bupati seluruh Indonesia, gubernur seluruh Indonesia, sampai presiden, menteri, habis dihujat sama masyarakat. Karena apa? Masyarakat bingung, masyarakat tidak makan. Ekonomi terpuruk. Dan hebatnya, saya acungi jempol dengan pemerintah Indonesia, Jokowi, beserta seluruh kabinetnya, bersatu padu untuk menanggulangi pandemi ini. Untung tidak lockdown kita dulu. Iya, benar. Coba kalau lockdown kayak Singapura, kita jatuh ekonomi kita. Kalau jatuh ekonomi, chaos. Pergantian pimpinan, bukan tambah lagi. Berkibar kadrun-kadrun itu kan. Itu yang menjadi catatan kita juga bersama. Nah, mungkin beberapa hal terakhir Pak Dek. Sebelum kita nanti akan mungkin kita ambil kesempatan untuk bicara masa depan Hanura gitu. Nah, apa yang Pak Dek lihat dari catatan untuk kepemimpinan Pak Koster? Mungkin penegasan poin-poin plus minusnya tadi kan banyak sudah Pak Dek sampaikan, termasuk kalau bandara oke Pak Dek tolak, tapi kalau PKB Pak Dek berikan acungan jempol dan proyek-proyek dan lain. Semacam di resume plus minus kepemimpinan Pak Koster. Karena selaku partai, walaupun selaku partai pengusung, tapi kan juga harus objektif tadi. Ya. Yang pertama, kalau saya objektif sekali ya. Dulu waktu masa-masa pandemi itu kan saya hantam pemerintah provinsi. Sampai saya dilawan sama Arimbawo itu yang staf ahlinya itu kan. Saya bilang gagap. Ya memang benar, saya fair aja menyampaikan seperti itu. Tapi bukan apa yang saya kritisi itu menjelekkan, bukan. Itu krisis membangun. Bagaimana saya merubah sistem yang notabene kita juga di luar melihat bagaimana caranya mengatasi ini kan begitu. Sama-sama diskusi lah kan gitu. Yang pertama, Bali itu dikenal pariwisata apa? Pariwisata seni dan budaya. Bila mana pariwisata yang ditawarkan adalah pariwisata seni dan budaya, kita harus mempertahankan seni dan budaya itu sendiri. Termasuk adat istiadatnya yang ada. Karena rohnya di sana. Rohnya di sana. Nah, kita bersama-sama melihat ada rongrongan dari luar
ingin menghantam daripada adat budaya kita sendiri. Dan musuh kita bukan musuh dari luar, musuh dari dalam. Dengan keyakinan yang sama, umat yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda menyembah yang di atas. Cara yang berbeda. Nah, inilah bahaya yang akan terjadi jika tidak ada pemikiran visioner dari Gubernur Pak Wayan Koster, yaitu membuat Perda nomor 4 ini. Ya, tentang desa adat. Desa adat ini, payung hukum ini dulu dia. Karena Pak Wayan Koster itu, beliau seorang akademis. Bukan politisi murni. Ya, terlihat juga ketika masa kepemimpinan beliau, ini mungkin yang sangat berbeda dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Bahwa beliau meletakkan landasan kebijakan legislasinya baik dulu dengan bersama DPR yang perda ya kan harus dibahas dulu bersama-sama maupun yang memang menjadi kewenangan seorang eksekutif mengeluarkan pergub. Iya, tetapi kalau skala payung hukum desa adat karena ini lembaga besar ya perda ya. Itulah yang sebenarnya yang sangat luar biasa fenomenal. Nah, di balik itu beliau kan punya program bla 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 bla. Ya bagaimana dengan keadaan sekarang? Karena memang tidak bisa kita duga-duga langsung pandemi dak. Tapi kan sekarang sudah kita lihat kan, mulai mengasur-asur ekonomi. Banyak sekali program-program sekarang. Saya pencinta layang-layang. Saya suka juga, baru kemarin juga main layang-layang kan di Padang Galau. Sekarang sudah mulai dibuatkan ruang. Katanya pelayang-pelayang mau cari tempat, sudah dicarikan tempat yang luas. Kira-kira nanti toko-toko langganan silakanlah jalan ketemu sama Pak Gubernur, bagaimana keseniannya juga begitu. Saya lihat seniman-senimannya juga, saya lihat sudah mulai dirangkul. Karena saya tahu jiwanya beliau, saya tahu. Karena gimana nggak tahu, orang saya sering tidur di rumahnya di Sembilan sama keluarga dulu, sama anak, pokoknya di Jakarta tidur berdua, di Bali juga tidur berdua. Berarti ada chemistry apakah ada catatan minus selama kepemimpinan beliau ini? Kan beliau sudah 4 tahun, setahun lagi Agustus 2023 beliau akan berakhir. Apakah masih ada catatan dari Pak Dek? Nah, kalau yang namanya catatan seorang pemimpin ya, saya kembali menyampaikan tentang sejarah. Kenapa Presiden Soeharto disebut dengan Bapak Pembangunan? Ya, Bapak Pembangunan. Jawabannya karena beliau 32 tahun. Iya. Kan nggak mungkin kalau berkuasanya 5 tahun bisa membangun banyak hal kan. Nggak masuk akal rasanya, susah karena sekali. 32 tahun. Berarti sudah bisa membangun dari dasar, habis itu udah sampai melester, sampai bengeramik, gitu loh. Udah bisa sampai dilihat wujud daripada pembangunannya. Kalau dengan masa reformasi, masa jabatan eksekutif selama 1-2 periode maksimal. Kalau sekarang 1 periode, coba bayangkan. Dan masyarakat ini kan mungkin belum tahu kan. 5 tahun masa kepemimpinan seorang eksekutif harus dibagi, kan? Di tahun pertama ini sudah diketok anggarannya oleh pemimpin yang terdahulu. Jadi di tahun pertama ini nggak bisa kerja ini. Nggak bisa ngapa-ngapain. Programnya nggak berjalan. Nggak bisa masuk. Visi misinya nggak berjalan. Di tahun kedua baru jalan visi misi. Tahun ketiga visi misi. Di tahun keempat udah sibuk ini mau pertarungan lagi. Jadi sebenarnya kerjanya Pak 2 tahun mungkin ya yang benar-benar. Coba kalau membangun rumah dasar. Ini rumah sudah ada atapnya, belum memplester. Belum dikeramik gitu ini, belum tuntas. Nah, kalau sekarang misalkan 10 tahun disuruhlah lanjutkanlah. Ya, rumah yang masih belum selesai. Belum selesai ini dilanjutkan, keramik, plester. Nah, sekarang saya begini, biar gampang dicerna oleh masyarakat. Beli sekarang. Saya tanya, Beli, kalau Beli mau ke Karangasem lewat jalan mana? Bypass ya? Bypass. Itu bagus banget. Kenapa harus bypass? Ya karena cepat loh. Pas. Sekarang tanya sama saya. Bilola, kalau Bilola mau ke Karangasem lewat jalan mana? Kintamani. Kok Kintamani? Oh iya, biar saya dapat mampir ke danau. Oh, iya. Biar saya dapat refreshing. Jadi apa?
tujuan yang sama tetapi dengan yang... jalan yang berbeda. Makanya jangan sekali-sekali mengkritisi pemimpin. Mana ada seorang pemimpin punya visi-visi, saya ingin menjadi gubernur, ingin mengsengsarakan rakyat, gitu tidak ada. Semua punya visi misi ingin mensejahterakan rakyat. Jadi sebenarnya niatnya semua pasti mulia. Mulia, sama semua. Partai politik pun sama. Tinggal tadi adalah cara mengeksekusi. Cara mengeksekusinya seperti mungkin apa? Tidak bagi semua orang itu dianggap hal yang bagus atau bisa diterima. Sama seperti masakan kan. Mungkin dimasak oleh koki terbaik, tapi ketika orangnya makan kan tidak semua orang bisa memakan masakan koki terbaik karena tergantung selera tadi. Tapi sebenarnya tadi kan konsepnya ya tujuannya itu. Tujuannya sama. Nah sekarang kalau Pak Wayan Koster dengan sekarang visi misinya Sat Kertinang lo ke Bali, Bali era baru, apa saja blueprintnya seperti apa? Nah itulah sebenarnya sekarang yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat dengan media sekarang yang begitu bumi dalam genggaman. Bila perlu kumpulkanlah anak-anak muda, yuk sebarkan ini loh, sebarkan lewat TikTok kayak sekarang yang lagi digandrungi oleh ibu-ibu di sana. Program-program misalnya gambarnya PKB seperti apa lewat TikTok. Bagaimana shortcut lewat TikTok. Itu yang diterima sekarang. Itu dipakai media-media seperti itu. Siap. Berarti mungkin pertanyaan singkat saja dan simpel, Pak. 2024 berarti Pak Koster layak lagi 2 periode. Saya pribadi, beliau sangat layak untuk memimpin Bali ke depan. Kenapa? Dari saat pandemi seperti sekarang, yang APBN jatuh dan semua, Bali juga sebegitu banyaknya dapat anggaran. Jadi di tengah pandemi, Bali banjir pembangunan dari pusat, banjir dana pusat termasuk juga investasi masuk. Iya. Makanya kan yang saya bilang kemarin, kenapa Bali ini sampai ekonominya sampai jatuh? Ya karena kita menerapkan pariwisata. Nah, orang datang nggak ada. Jangankan Bali, ya contoh. Negara yang kolaps sekarang bangkrut pertama apa? Sri Lanka kan? Ya. Sri Lanka yang ditawarkan apa? Pariwisata. Sama seperti Bali itu. Ya fondasi ekonomi. Fondasi ekonominya dia pariwisata. Nah sekarang Bali ini sebagai pembelajaran juga kita bersama. Dengan adanya pandemi Corona kemarin, semua UMKM tumbuh lagi berapa? Ya. Orang dari rumah sudah bisa sekarang belanja online. Penjualan online banyak lah. Kita harus berpikir positif. Jangan sampai nanti bilang begini, mungkin ambil lola sing idangin ngomong nak ya begidang makan. Bukan begitu. Kalau ada bahasa-bahasa seperti itu, mengkengkena banyak ngomong nah, ngoyong malu. Makan ke kita malu. Nah makan malu mensun makan aja ke ngurte luung-luung gitu. Ya. Karena orang mungkin nggak bisa pikir karena perutnya nggak terisi. Iya. Isi perut dulu baru isi otak kan. Saya dulu waktu lihat gininya IG-nya Pak Gubset, padahal lagi ulang tahun loh. Ya. Ulang tahun. Yang ngucapin cuma satu, yang mencerca membuli. Saya gini, ya tuh orang ulang tahun dibeginikan sedikit pun nggak ada. Tapi saya nggak menyalahkan karena pada saat itu saat yang lagi bingung mau kemana. Ya, rakyat juga bingung. Bingung. Rakyat kan berharap pada pekerjaan hilang. Langsung ini siapa nggak stres pada saat itu. Nah, sekarang sudah mulai, ya sedikit demi sedikit, sudah mulai kembali mudah-mudahan mari kita berdoa. Pada ide Sang Yang Widiwasa, mudah-mudahan cepat berlalu. Habis itu sekarang menyambut G20 ini, ya pasti akan orang dari mancanegara akan datang ke Bali. Kita sambut dengan bahagia, mudah-mudahan kita bisa lalui ini semua. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Dek sudah memberikan pencerahan ini. Tadi mungkin bisa tokoh-tokoh Bali atau mungkin nanti kita buatkan sesi bisa diskusi dengan beliau soal tadi yang jalan layang. Nah, itu menarik. Atau soal bandara, beliau kan tegas menolak bandara. Tokoh-tokoh yang pro bandara mungkin nanti bisa diskusi dengan Pak Kadek atau Pak Lola ya. Saya sangat senang sekali kalau dikumpulkan. Jadi kalau yang kumpul ini harus ada kesimpulannya nanti. Setelah kita diskusi ada kesimpulannya. Nah kesimpulan ini kita mau dibawa kemana? Gitu. Jangan hanya diskusi pro kontra, setelah mestian hilang begitu aja. Nah pro kontra ini bisa terjadi saat itu mengambil kesimpulan. Kesimpulannya bila perlu 2 kajian. 2 kajian tentang pro kontra itu sendiri. Nah dari 2 kajian itu kita bawa kemana? Ke pusat. Kita bawa kemana? Ke provinsi. Nah, dari kajian itu nanti
Orang-orang ahli juga gitu, oh ternyata ini yang tepat. Baru kajiannya. Misalnya kajian saya nggak terpakai, yang pakai jangan waktu itu. Oh gitu. Udahlah, kan sudah diberikan ruang perdebatan. Setelah perdebatan, ajukan keusulan. Setelah diusulkan, bila mana apa yang didebatkan itu tidak, jangan di sana lagi diperdebatkan lagi. Jadi juga satu apa yang Pak sampaikan adalah membangun kita kesadaran termasuk bagian pendidikan politik juga. Dan politik. Kedua, bagaimana kita membangun kesadaran atau juga membangun pola bahwa ayo duduk bersama, berikan solusi, tidak hanya mencaci maki kan begitu. Yang ketiga, ketika apa yang kita sampaikan dan orang lain bisa menyampaikan atau bisa memberikan solusi yang lebih bagus, kita harus angkat topi atau harus gentle kan begitu. Gentle gitu. Sportif. Nah, begitu juga saya. 2019 kemarin saya berkampanye. Ini saya kan sekarang kenapa saya berani lewat jalur partai? Sebenarnya saya ingin mencalonkan diri ini, ingin membawa partai ini, memakai hati dan nurani ini. Saya ingin menciptakan sejarah dalam diri. Saya kenapa maju DPR RI? Dulu 2019 saya berkampanye keliling itu, mungkin masyarakat yang nonton podcast ini mungkin sudah tahu, pernah saya duduk saya kan bongkar habis-habisan tentang buka-bukaan itu. Apa itu DPR? Berapa dana yang dibawa? Setelah dana itu saya peroleh, itu adalah uang rakyat, program apa yang saya mau berikan kepada masyarakat. Sampai ngaben masal 250 juta tanpa proposal kan itu sampai. Saya berikan. Dananya dari mana? Minimal angka 5 miliar setiap tahun. Dana tunai itu dibawa. Kan ada dua mata anggaran ini. Ada mata anggaran yang melekat di lembaga, ada anggaran yang melekat di kementerian sesuai dengan komisinya. Kalau misalnya saya dapat di komisi 10 berarti dengan olahraga, pemuda olahraga, pendidikan, budaya. Itu ada istilahnya kayak ini bansos yang dana aspirasinya itu tergantung kita hebatnya lobby seperti apa. Tapi ada dana tunai ini. Nah, di tahun 2024 ini seakan obrak-abrik lagi. Karena terus terang saya ini bukan politisi murni, saya seniman. Saya AA, BB. Nggak memandang saya apapun yang terjadi. Sama seperti saudara saya. Dulu beliau Partai Hanura dulu. Sekarang ke PDIP menjadi anggota DPR RI, Krisdayanti. Itu Krisdayanti dulu Hanura. Krisdayanti setelah jadi anggota DPR, dia ngomong begitu. Itulah seniman sebenarnya. Dibongkar kan? Itu seniman murni itu. Kalau seniman pasti ngomong apa adanya. Ya, benar. Jadi mungkin pesannya kalau seniman pasti jujur lah. Gitu. Bukan sih jujur-jujur amat, gitu kan. Kalau masalah tentang ada cewek cantik, jujurnya hilang di sana kan gitu. Berarti ada catatan lah. Nah, maksudnya itu, saya ingin membongkar itu. Dan target saya sebagai anggota ketua Hanura, mudah-mudahan saya ingin mengajak juga kepada seluruh masyarakat yang ingin bersama-sama ingin membangun daerah baik kabupaten, provinsi dan pusat. Saya berikan ruang. Saya di sini ada rumah partai Hanura. Mari kita maju bersama-sama lewat partai. Saya berikan ruang, tempat yang baik ini. Mudah-mudahan dengan visi kita yang sama. Oke, siap. Iya. Jadi nama partainya sudah bagus, Hanura, Hati Nurani Rakyat. Jadi bagi orang-orang yang punya hati nurani untuk membangun Bali, inilah rumahnya kan begitu, Pak Dek. Oke, terima kasih Pak Dek. Nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya persiapan Hanura untuk menjelang 2024. Termasuk Pak Kadek targetnya ke DPR RI seperti apa, nanti kita akan diskusi lagi di pertemuan berikutnya atau di kesempatan lain. Terima kasih Pak Dek. Terima kasih sudah berbagi dengan kami di Bali 1. Sukses semua. Sukses Pak Dek. Om Santi. Om.